Assalamualaikum. Hai, perkenalkan aku Ilham Adisma dari kelas 10 MIPA 4. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang bab 1 PPKN. Bab 1. Tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Tujuan pembelajaran bab 1 yaitu: pertama, mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menunjukkan sikap gotong royong sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Daftar isi. Bagian A, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Bagian B, Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Bagian C, Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagian A, Sistem Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pertama, pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Kedua, macam-macam kekuasaan negara. Pengertian kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindak-tindakan yang diperintahkannya. Sedangkan kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. C. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yakni sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnadi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan, separation of powers, dan pembagian kekuasaan, division of power, merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pertama, kekuasaan konstitutif, kedua, kekuasaan eksekutif, ketiga, kekuasaan legislatif, keempat, kekuasaan yudikatif, kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, keenam, kekuasaan moneter. Sedangkan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
Pasal 18 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Munculnya kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi dari ditetapkannya asas desentralisasi di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat yaitu pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, fiskal, dan politik luar negeri. Bagian B. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Indonesia menganut sistem presidensial. Dalam melakukan tugas, Presiden RI dibantu oleh seorang wakil presiden dan menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketiga, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas: pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kedua, urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Kedua, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, membagi kementerian dalam 3 kelompok. Kelompok pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, Kementerian Dalam Negeri. Kedua, Kementerian Luar Negeri. Ketiga, Kementerian Pertahanan. Kelompok 2. Kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD tahun 1945 adalah sebagai berikut. Pertama, Kementerian Negara. Kedua, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, Kementerian Keuangan. Keempat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kelima, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Keenam, Kementerian Kesehatan. Ketujuh, Kementerian Sosial. Kedelapan, Kementerian Ketenagakerjaan. Kesembilan, Kementerian Perindustrian. Kesepuluh, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Kelompok 3,
Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan lainnya. Pertama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kelima, Kementerian Pariwisata. Keenam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketujuh, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kedelapan, Kementerian Sekretariat Negara. Kelompok 4, Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kementerian Koordinator terdiri atas beberapa kementerian sebagai berikut. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ada Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Ketiga, Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Apa itu LPNK? Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. LPNK bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2021 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan dan departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bako Surtanal), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lain-lain. Bagian C. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, pengakuan adanya causa prima, sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Kelima, menjadi berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Nilai-nilai Persatuan Indonesia. Nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulan, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Kedua, permusyawaratan. Ketiga, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu permusyawaratan rakyat. Keempat, dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu aja untuk presentasi bab 1 kali ini. Thank you. Apakah kamu mempunyai pertanyaan? Sekian untuk video kali ini. Saya Ilham Adi Suma and see you next video. Dadah.